Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Hima PGSD Penjas. Di podcast ini bakal ngebahas seputar info cerita pengalaman di kampus. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama satu anggota dari Hima juga. Siapa nih? Halo, perkenalkan nama saya Anang Restu, salah satu anggota dari Hima PGSD Penjas. Saat ini saya menemani Mas Jalu untuk podcast episode 2 ya ini Mas? Iya. Nah, di podcast kali ini kalau kemarin kita sudah mengundang Ketua BEM dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, kali ini kita bakal mengundang wakilnya nih. Siapa tuh wakilnya tuh? Dengar-dengar di BEM FIK itu wakilnya cewek. Iya nggak sih? Iya, tahu nggak sih wakilnya siapa? Wih, siapa Nggak nih? tahu, aku nggak kenal sih, Nang. Mending langsung aja nih lu. Disuruh perkenalan terus sama perkenalan lah, disuruh perkenalan dulu aja lu. Ayo, boleh kenalan dong, kakak wakil ketua BEM. Oke, terima kasih. Anang sama Jalu ya ini ya. Oke, Iya, terima kasih ya waktunya. Salam kenal buat teman-teman semua ini. Nanti ini luas ya yang dengerin bisa siapa aja. Salam kenal ya. Namaku Vida Nur Ardianti, biasa dipanggil Vida. Saat ini udah semester tua kebetulan. Udah semester 6 peralihan 7 ya. Ini kalau yang Mas Jalu sama Mas Anang masih muda ya ini ya? Sama aja sih. Masih maba. Aduh, masih maba. Oke. Saat ini aku di PGSD Penjas. Ini sama ya sama teman-teman semua. Kebetulan kan ini podcastnya dari PGSD Penjas juga ya. Kasih plus dulu dong. Oke, siap. Keren nih, keren. Oke, sekarang kalau aku kesibukan juga organisasi ya, organisasi di kampus. Kebetulan jadi ajudannya Mas Ansor. Mas Ansor kan ketuanya, kebetulan dikasih amanah sebagai wakil ketua BEM. Mungkin itu aja sih Mas, nanti kalau Mas Jalu sama Mas Anang mau tanya-tanya boleh. Oke, dari Anang ada yang mau ditanyain nggak nih seputar Mbak Vida? Mbak Vida nih terkenal loh Nang di fakultas. Terkenal ngapain ini? Aduh, bahaya. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Vida, gila? Di kelas sama di univ juga. Gila. Kalau didengar dari suaranya tuh kayak anak organisasi banget gitu loh lu. Iya nggak? Dari bau-baunya juga ini sih Nang, bau-bau organisasi banget nih anaknya. Waduh. Iya bener. Kok kalian ngerasa nih di depan ya? Oh gitu. Ya kan lebih baik gitu Mbak. Kita itu harus langsung to the point di depan orangnya. Oh gitu. Mbak, kalau boleh tahu pengalaman organisasi di kampus itu apa aja sih yang Mbak Vida pernah lakuin kemarin-kemarin? Oke, pengalaman di kampus ya. Ini organisasi aja atau UKM? UKM tuh masuk organisasi nggak sih? Masuk ya? Masuk. Oke. Tak ceritain dari maba aja ya. Aku dulu maba angkatan 2018. Masuk itu langsung ikut UKM. UKM-nya UKM futsal putri. Kemudian di semester 2, kalau nggak salah semester 2, mogol, akunya berhenti dari UKM, terus beralih ke organisasi. Nah, organisasinya sama kayak kalian semua nih sekarang. Aku di Hima, kebetulan di staf PSDM di tahun pertama. Nah, tahun kedua aku masih lanjut daftarnya di bukan daftar, kayaknya terpaksa nyalon dulu tuh jadi ketua himanya. Tapi kalau kalian kan kita dibedain jadi 2 ya tahun kita. Nah, ada Wates, ada pusat. Nah, aku sendiri dari PGSD Wates, jadi ikutnya Hima Wates di sana. Itu di tahun kedua. Kalau yang di tingkat univ dulu pernah jadi ini koordinator fakultas ini. Kalau teman-teman kan ada kan yang temannya dapat beasiswa bidik misi. Nah, yang ngurusin kayak gitu, ngurusin bidik misi di kampus Wates. Terus tahun ketiga kebetulan bareng Mas Ansor nyalon di BEM gitu. Kalau yang panitia ya pastinya paling PKKMB, Purma dan kawan-kawan ya gitu.
Asik, banyak sih ya pengalaman organisasi, terus kepanitiaan dari Mbak Vida sendiri. Terus aku juga mau nanya sih, dari Mbak Vida itu kenapa sih daftar di olahraga gitu kuliahnya? Kenapa nggak di jurusan yang lain? Menarik gini, kenapa kok daftar di olahraga? Sebenarnya ini sedikit melenceng dari perkiraan aku dulu ya. Paling ada nih dari teman-teman yang sini yang dengerin atau dari kalian berdua nih. Kalau dulu aku sendiri pengennya di PGSD kelas, FIP ya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi pas di SMA kebetulan kok kayak ada jalan di PGSD Penjas, maksudnya di FIK. Tadinya aku cuma taunya ya udah di FIK. Terus aku sendiri suka olahraga dulunya suka olahraga, kebetulan masih aktif-aktif main futsal, main bola itu di SMA, lagi seneng-senengnya olahraga tuh. Nah, pengen kuliahnya komen cita-citaku dari kecil tuh, pengen jadi guru. Nah, masuklah di PGSD Penjas. Soalnya waktu itu aku daftarnya, kalau kalian ini agak sedikit menyimpang sih. Pilihan pertama tuh PGSD Penjas, pilihan kedua tak terduga, aku PG PAUD. Itu sih awalnya karena hobi olahraga, terus seneng olahraga, kemudian pengen jadi guru, ya udah masuknya di PGSD Penjas, kebetulan di FIK. Berarti PKS Penjas itu dijadikan pilihan pertama ya, Mbak? Terus jalur masuknya di FIK UNY itu masuknya lewat SN atau ujian mandiri gitu, Mbak? Oke, aku masuk di FIK UNY kebetulan jalur pertamanya SNMPTN. Jalur apa ya? Ya kadang orang bilang itu jalur bejo, tapi menurutku bukan jalur bejo sih. Sama-sama berjuang, cuman beda aja kesempatan masuknya. Kayak gitu, aku di SNMPTN. Oke, berarti emang udah niat banget ya Mbak masuk di PGSD itu? Sebenarnya niat enggaknya tuh di awalnya tuh karena ini didaftarin dulu sama guru BK aku. Oh gitu, oke. Berarti anak ambis banget nih lu. Aduh. Anak SN. Oh gitu. Kita apa? Kita kan anak SBM lu. Oh gitu. Jalur berjuang dong, SBM tuh berjuangnya malah lebih. Gini Mbak, tapi pas kalau Anang bejo sih. Ya emang harus belajar. Iya bener sih, aku masuk di PGSD Penjas FIK ini kehitungnya bejo juga sih, karena aku SMA dulu tuh jurusannya IPS, dan sedangkan di FIK PGSD ataupun jurusan prodi semua di FIK itu masuknya di Saintek bukan Soshum. Nah aku harus sedikit mempelajari mata pelajaran itu Saintek juga. Tapi ngomongin jurusan di FIK, nah pas Mbak Vida daftar dulu itu jurusannya ada berapa sih? Ataupun prodi-prodinya ada berapa gitu? Oke, untuk jurusan ya, prodi ya. Kalau jurusan tuh di FIK zaman Mbak masuk 3 ya, 3. POR, PKL, sama IK. Nah, POR itu kan pendidikan olahraga, terus PKL pendidikan kepelatihan, kemudian IK itu ilmu keolahragaan. Di 3 jurusan itu ada 4 prodi yang rangkap tuh di POR. POR tuh ada PGSD Penjas, sama yang satunya kan PGSD Penjas SD tuh. Nah, untuk yang SMP SMA itu di PCKR. Kemudian untuk PKL sendiri ada prodi PKO, pendidikan kepelatihan olahraga. Kemudian yang di jurusan IK itu ada IKOR, ilmu keolahragaan. Oh, berarti jurusan sama prodi beda, Mbak? Ya, rencana deket-deket ini katanya ada 4 jurusan, nanti PGSD Penjas dipisah sendiri, nggak gabung sama PCKR lagi. Itu rencana terdekat ini. Setahu aku ya, itu ada wacana kalau PGSD Penjas tuh jadi jurusan sendiri. Berarti keempat prodi tadi dari PGSD Penjas, PKO, terus PCKR, yang terakhir itu IKOR, itu berarti dalam
jurusan atau prodi ya tadi? Prodi. Dalam prodi itu ada perbedaannya mesti, Mbak? Yap, pasti ada perbedaannya. Nah, itu kalau dari pengetahuan Mbak sendiri, perbedaan yang spesifik gitu apa saja, Mbak? Ya biar pendengar podcast ini biar tahu mungkin anak SMA itu, wah ini jurusan FIK apa aja, nah biar ya dapat menginformasi gitu, Mbak. Jurusannya, tadi perbedaan prodi setiap di jurusan tadi, terus buat informasi teman-teman SMA ya, atau teman-teman yang dengerin lah nanti. Kalau prodi yang POR dulu aja ya, yang POR itu kan dibedain jadi dua tuh, PGSD Penjas sama PJKR. Nah, PGSD Penjas sendiri kan teman-teman kita ini ya, kita dari Anang, Jalu maupun aku, itu tuh nanti prospeknya kita jadi guru SD ya. Gurunya bukan guru olahraga ya. Mungkin buat teman-teman yang dengerin sekarang masih berpikiran kalau kita tuh guru olahraga. Akan tetapi penyebutan yang benar itu guru pendidikan jasmani atau guru penjas. Karena kalau guru penjas itu mengajarkan, nggak cuma mengajarkan olahraga, tapi ada tentang karakter ataupun pendidikan apa sih yang bisa diambil dari olahraga. Nah, itu untuk PGSD Penjas yang di SD. Kemudian untuk PJKR itu kan di SMP sama SMA, SMK setingkatnya lah ya. Nah, itu tuh ini apa namanya? Mereka tingkatnya lebih tinggi. Tingkatnya lebih tinggi dalam artian tingkatnya lebih tinggi itu dari pelajarannya, matkulnya. Nah, itu lebih meningkat daripada yang PGSD Penjas. Kalau di PGSD Penjas itu kita lebih ke anak-anak, lebih ke treatment ke anak tuh kayak gimana, dan kita tidak terlalu memperhatikan skill, akan tetapi tentang dasar-dasar. Kalau di SD ya, dasar-dasar, kemudian karakter, ataupun apa saja yang anak itu harus bisa. Yang penting anak tuh berani coba kalau di SD ya. Nah, kalau untuk di SMP SMA ini udah semakin meningkat lagi, mereka lebih kompleks lagi dipelajari tentang skillnya, keterampilannya, mau yang bermain basket lah, bermain futsal, sepak bola. Nah, yang unik juga yang bedain PGSD Penjas sama PGSD Penjas sama PJKR itu, PGSD Penjas lebih bukannya kita promosi nih ya, promosi prodi sendiri. Kalau di PGSD Penjas tuh kita lebih sering main ya. Lebih sering main karena kita akan belajar ke anak-anak tentang permainan-permainan. Terus lebih banyak modifikasi untuk yang SD. Kemudian untuk PKL itu tadi prodinya PKO. Nah, PKO sendiri ada 4 kelas tuh. Sekarang ada 4 kelas, yang mana ada kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A sendiri itu setahu Mbak ya, setahu aku itu kelas untuk teman-teman yang sepak bola. Kemudian untuk yang kelas B itu olahraga berlegu kalau nggak salah, kayak voli, basket, dan kawan-kawan. Kemudian untuk kelas C, PKO kelas C itu untuk olahraga bela diri, dan untuk kelas D itu unggulan. Mereka biasanya banyak yang berprestasi, dan di kelas D juga istimewa karena ada beasiswanya. Kemudian yang terakhir ada IKOR ya. IKOR itu ada beberapa sih. Kalau di IKOR itu ada konsentrasinya juga, sebenarnya kayak PKO. Ada konsentrasi tentang terapi, kebugaran, manajemen, dan adaptif olahraga. Kayak gitu sih. Ini bicara yang pas prodiku apa udah langsung ini nih. Yang PJK yang D4 nih, belum sampai ke D4 ya? Iya Mbak, belum. Tadi kan dari Mbak Vida sendiri juga udah dikasih informasi tuh seputar prodi S1 yang ada di FIK UNY. Nah, aku dengar-dengar juga itu di UNY, di FIK UNY itu mau nambah prodi lagi. Kelulusannya untuk kelulusan D4 itu. Dari Mbak Vida sendiri udah tahu informasinya tentang itu nggak Mbak Vida? Nah, benar-benar. Aku dengar juga sih lo itu di FIK ada prodi baru 1 atau 2 gitu.
mending lebih lanjutnya kita tanya ke yang lebih tahu. Iya, Silakan, Mbak silakan Ida. Bro. Oke, siap. Ini prodi baru ya. Berarti kita bicara tentang D4. Nah, D4 ini tahun pertama ya. Tahun pertama untuk FIK di tahun berapa ini? 2021. 2021 ini FIK punya 2 prodi baru nih. Yang pertama ada prodi PTI. PTI tahu nggak? Ada yang tahu PTI nggak? Anang Jalu tahu nggak? Aku jelas nggak tahu sih, Mbak. Oke, PTI ya. PTI itu pengobatan tradisional Indonesia ya. Indonesia bukan Cina. Itu prodinya dari IKA. Tadi kan ada 3 jurusan toh. Nah, IKA. IKA itu ilmu keolahragaan. Jadi D4-nya IKOR itu ada PTI. Kemudian ada lagi satu prodi itu pengelolaan usaha rekreasi. Nah, kalau ini tuh sepertinya anakan dari POR deh, tapi aku kurang paham dari PJKR atau mana karena ada rekreasinya mungkin ya. Aku masih gatuk-gatukin sama PJKR. Ini kalau 2 prodi ini ada di 2 kampus ya, kepisah semua nih. Yang PTI tadi, PTI ada di kampus Wates. Nah, kampus Wates tuh kenapa masih ada FIK ya? Dulunya kan cuma ada PGSD ya, PGSD. Jadi kan PGSD dulu. Benar. Ada PGSD Penjas dipisah jadi 2 tuh. Waduh, kayaknya anak kok dipisah gitu. PGSD Penjas Pusat sama Wates ya. Kemudian di tahun ini dihabiskan tuh yang ada di Wates. Terus untuk menjaga biar masih tetap ada FIK-nya di Wates, itu ada PTI. Kenapa dipertahanin di Wates itu ada FIK? Sejarahnya ya, setahu aku sejarah Wates itu ini apa dulunya SGO, tahu kan, sekolah guru olahraga. Nah, kalau teman-teman ini ada yang udah pernah ke Wates belum? Belum ya? Kalau aku belum pernah sih, Mbak. Nang malu-maluin aja, Nang. Aduh, SD kok belum pernah ke Wates ini. Kalau ke Wates kalian di depan gor tuh biasanya ada patung kayak lempar lembing itu. Lempar lembing apa lempar apa ya? Lupa aku. Cuma ada patung atletik gitu. Nah, itu dulunya dari SGO, kemudian melebar-lebar sekarang jadi kampus diploma. Jadi yang di Wates itu semuanya D4. D4 kecuali yang masih tersisa ya kayak PGSD Penjas, tinggal angkatanku sama angkatan bawahku ya, angkatan 2018 sama angkatan 2019. Kemudian yang dari PGSD FIP juga masih ada. Di sana ada angkatan 18 juga angkatan 19. Kalau di Wates itu jadi FIK cuma ada satu prodi tradisional Indonesia, yang lainnya dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan udah teknik sama ekonomi. Terus yang kedua itu tadi ada pengelolaan usaha rekreasi ya. Nah, itu aku belum tahu banyak sih. Tapi yang D4 ini, D4 kebetulan aku lihat di informasinya menerima 40 mahasiswa, baik yang pengobatan tradisional Indonesia maupun yang pengelolaan usaha rekreasi. Jadi mereka semua menampung 40 mahasiswa. Nah, tadi untuk pengobatan tradisional di Wates, kemudian yang pengelolaan usaha ini ada di kampus Gunung Kidul, kampus terbaru kita nih. Kayaknya belum pernah dipakai offline deh sejauh ini ya, sejauh dibangun ini. Karena baru dibangun tahun berapa sih? Tahun 2019 atau 20 tuh. Nah, itu udah ada satu prodi dari FIK. Itu anakan dari PJKR. Kalau prospek kerjanya ya, ini bicara tentang prospek kerjanya apa nanti aja nih? Bentar sih, Mbak. Prospek Untuk kerja. Peluang kerja ya tadi. Peluang kerja tuh dibahas habis ini nanti aja, Mbak. Oke, berarti itu aja. Yang ada 2 kampus di D4 ini karena dipisah semua nih. Jadi ada D4 pengobatan tradisional di Wates, kemudian pengelolaan usaha rekreasi di Gunung Kidul. Berarti yang aku tangkap di FIK itu ada prodi baru, ada 2. Yang pertama tadi PTI, yang pertama PTI, yang kedua itu apa tadi? Pengelolaan usaha rekreasi. Usaha rekreasi. Berarti itu kampus
yang pertama ada di Wates dan yang kedua di Gunung Kidul. Nah, itu nanti untuk akses jalan kesananya itu gimana, Mbak? Akses jalannya. Kalau Iya. dari ini bicara offline ya kita. Ya toh, Iya, benar-benar. bicara offline. Kalau ke Gunung Kidul, jujur aku sendiri belum pernah ke sana. Maksudnya belum pernah ke kampus Gunung Kidul. Tapi kayaknya enggak pelosok-pelosok ya. Kalau yang di Wates itu banyak teman-teman yang taunya tuh juga pelosok, padahal di kampus Wates itu deket sama alun-alun, deket sama persimpangan Simpang 5 itu apa patung Buddha. Jadi sebenarnya kampus Wates pun juga enggak termasuk pelosok gitu. Untuk aksesnya pun dari kampus pusat ke kampus Wates itu ada shuttle bis. Jadi ada shuttle, ya nanti ada jam-jamnya. Kalau yang Gunung Kidul aku kurang paham sih. Oke, itu kan tadi ada disebutin juga ada prodi-prodi yang ada di FIK juga, terus ada perbedaan juga dari setiap prodi. Nah, dari itu sendiri mau nanya dong kayak peluang kerja setiap prodi itu apa aja sih, Mbak? Ini ya bicara tentang peluang kerja, berarti kita keseluruhan ya, sarjana sama D4 tadi ya. Untuk peluang kerja yang dari PGSD Penjas nih, prodi kita dulu. Prodi kita itu peluangnya ya jelas, kita nantinya bakalan jadi guru ya. Kalau kalian nggak pengen jadi guru, sebenarnya udah di tahap sekarang. Tahap sekarang ini Anang sama Jalu juga udah semester 4 ya? 4 apa? Semester 5. Ya, masuk semester 5. Ya udah prospek kita ya emang jadi guru gitu loh. Soalnya kita kan udah PGSD Penjas Pendidikan Dasar untuk pendidikan jasmani. Kemudian untuk yang PJKR ini juga guru. Nah, untuk PJKR kan tadi di guru SMP sama SMA. Sederajatnya ya, entah itu MTS, MA atau yang lainnya. Sebenarnya untuk yang pendidikan ini, pendidikan apa namanya? Pendidikan yang PGSD sama PJKR enggak semuanya juga jadi guru. Banyak juga yang mereka ada sampingan malah jadi pengusaha, yang buka usaha. Jadi tapi untuk prospek kerja dari sesuai dengan prodi itu mereka ya jadi guru. Kemudian untuk IKOR ya, untuk IKOR tadi kompleks ya. Soalnya IKOR kan ada 4 ya. Tadi ada 4 konsentrasi. 4 konsentrasi itu yang pertama ada terapi, kebugaran, manajemen, kemudian adaptif. Nah, untuk terapi sendiri, prospek kerja mereka nanti ya jelas mereka nanti di kayak klinik olahraga atau di klub-klub klub-klub olahraga juga ya. Entah nanti di sepak bola, voli dan lain-lain. Kemudian untuk kebugaran. Kebugaran itu nanti lebih masuk ke fitness. Banyak kan kalau teman-teman yang lihat itu, kok mahasiswa FIK masih kuliah di fitnessan, mereka praktek apa? Nah, karena prospek dari konsentrasi kebugaran IKOR ini nantinya di klub-klub atau di fitnessan. Klub olahraga ya. Kemudian untuk selanjutnya manajemen tuh. Manajemen prospek dari IKOR konsentrasi manajemen itu nanti lebih ke lembaga olahraga. Nanti di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan olahraga. Terus yang terakhir ada adaptif. Nah, itu nanti ya juga nggak jauh-jauh dari teman-teman yang adaptif, tapi yang berkaitan dengan ilmu keolahragaan. Nah, untuk yang PKO ya, namanya juga udah PKO nih, pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, untuk PKO sendiri, ya benar, teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau prospek mereka bakalan jadi pelatih. Tapi nggak cuma jadi pelatih sesuai cabur mereka, bisa juga jadi pelatih fisik, atau nanti di pelatih teknik, pelatih fitness, pelatih kebugaran, bahkan juga bisa di pelatih anak usia dini. Nah, di PKU juga nanti nggak cuma terbatas dari jadi pelatih, nanti juga bisa jadi konsultan olahraga, bahkan konsultan diet pun bisa nih. Jadi yang mau diet bisa lah sama anak PKO, nanti biar dibuatin gratis nih. Aduh. Si Jalu tuh kayaknya juga perlu diet tuh, Mbak. Waduh, kayaknya Jalu udah kan ya. Udah slim lah, nggak bisa gitu. Berarti yang aku tangkap gini, Mbak, yang jurusan PKL itu mengkhususkan untuk yang minat ataupun yang mempunyai keinginan menjadi pelatih gitu.
Ya, lebih ke seperti itu. Karena Berarti kan nanti di jurusan PKO itu mm-mm. kan udah masuk di PKO. Nah, itu nanti ada pengelompokan lagi gitu, Mbak. Kayak ini sepak bola, terus ini bola voli, ini basket gitu udah ada sendiri pas masuk. Nah, itu udah ada, malah tadi udah aku jelasin ya. Dari awal mereka masuk FIK pun udah di kelas-kelasin tuh. Kelas A biasanya sepak bola, kelas B setahu aku yang bergu-bergu seperti voli, basket, atau bahkan badminton juga itu masuknya di kelas B. Kemudian kelas C itu setauku juga tentang bela diri, entah nanti bela diri silat, taekwondo, dan lain-lain. Kemudian satu yang spesial dari PKO tuh, setauku ada PKOD, di situ mereka teman-teman yang berprestasi. Nah, banyak juga yang dapat beasiswa di PKOD. Jadi udah dikelompokin dari mereka masuk nih, dan nanti tetap kuliah mereka setauku bakalan sesuai dengan mereka tuh nanti di kepelatihan apa, mau jadi pelatih apa, kayak gitu untuk PKO ya. Ya, benar-benar, Mbak. Oke, terus tadi kan juga disebutin kayak ada dibeda-bedain gitu dari kelas-kelasnya juga, terus dari jurusannya juga. Nah, itu tuh dari setiap jurusan itu atau setiap kelas, jurusan, prodi gitu, ada persamaannya nggak sih, Mbak? Kayak mungkin dalam mata kuliahnya atau ada pokoknya dari mata kuliahnya gitu ada yang sama apa enggak sih, Mbak? Kayak kegiatan saat offline juga gitu, Mbak. Iya, Oke, sama, ada samanya, sama-sama kuliah di Oh FIK. iya, sama-sama olahraga. Bener kan? Bener kan? Bener Bener nggak? juga Iya, sih, bener. udah sama. Bener juga Iya. sih. Terus mungkin ada beberapa mata kuliah yang sama ya. Nah, yang mungkin yang umum lah, kalau kita ada mata kuliah PJS apa PJD ya, nggak tahu, kayaknya yang penting itu tuh mata kuliah yang hanya dimiliki pendidikan jasmani. Nah, itu juga mungkin ada di IKOR, ada di PKO. Kalau yang sama itu jelas-jelas kita semua ya, semua di prodi di FIK ada ini nih, yang teman-teman kebanyakan taunya di FIK cuma olahraga aja, padahal kita juga ngitung-ngitung kan, ada statistika, terus kita juga yang dari anak IPS, Anang juga ya, aku kebetulan juga anak IPS Ya nih, benar-benar, kita Mbak. dikagetkan sama fisiologi, Nah, benar. biomekanika, itu dari teman-teman pendengar di sini nanti harus siap-siap dengan ya, karena FIK itu saintek, memang benar saintek, karena kita harus mempelajari dari dalam tubuh kita itu baik otot, tulang, kita harus ngapalin sisi-sisi tulang juga kan di sini. Iya benar. Padahal kita Bisa di SD. gitu. Ya, Lah itu. kalian IPS, aku SMK malah. Benar, ya benar nih. Tapi jangan minder ya buat teman-teman yang nggak dari IPA. Ya. Nah, Yang SMK IPS kan dulu prodi kayaknya ada anatomi deh. Itu kesamaan juga. Di anatomi anak IPS nggak terbatas, yang penting kita belajarnya mau nggak gitu. Soalnya iya kan benar-benar. ya nanti tergantung kita, balik ke kita lagi kayak gitu Tapi kesamaannya. aku ada pertanyaan seru nih. Apa Kan tuh? dulu awal masuk olahraga tuh aku kepikirnya ini di olahraga nggak ada matematika. Nah, mending aku ambil olahraga aja nih. Nah, gitu. Tapi pas udah masuk, ya ternyata matematikanya ya cuma jarang gitu loh, Mbak. Nah, apakah Mbak Vida dulu juga kayak gitu? Gimana matematikanya jarang? Iya, pas Belum semester terus aja 1, nggak ada. semester Iya. 2, semester 3 tuh kayak nggak ada matematika. Iya. Banyak ini kasusnya banyak kayak kamu deh. Iya Mereka benar. masuk ke olahraga itu menghindari matematika ya biasanya. Benar-benar. Aduh, iya sih, kayak aku dulu ngiranya juga, wah, di olahraga nih. Tauku juga cuma olahraga. Ternyata di dalamnya, luar biasa ya. Kita belajar banyak hal, dan itu justru malah bermanfaat banget gitu loh. Iya benar. Ya tadi yang tentang IPA-IPA itu juga bermanfaat kan buat kehidupan kita sehari-hari, jadi tahu dan lebih aware lagi sama tubuh kita. Terus kalau matematika sebenarnya ya emang sedikit sih, cuma di apa nih, Statistika. di statistika ya, di statistika itu karena
Nah, aku ini baru ngambil statistika itu. Ya, itu nanti bisa dinikmati karena statistika ini tuh mata kuliah yang gunanya nanti juga buat skripsian gitu loh, buat penghitungan di skripsian. Jadi semua prodi itu juga ada statistika, ada metodologi penelitian, terus tadi yang berbau IPA-IPAan. Ya kayak gitulah. BTW ini tadi ini ya, prodi yang buat apa? Prospek prodi barunya aku malah belum terlalu ngeh ya. Belum tahu ngeh buat yang pengobatan tradisional Indonesia itu nanti jadi apa. Nah, iya. Itu aku sebenarnya belum terlalu ngeh sih, tapi yang nggak jauh-jauh usaha rekreasi nih. Ini baru banget kan. Kita dengar juga kayak masih sedikit asing gitu kan. Wah, ini prodi apa kok pengelolaan usaha rekreasi. Nah, tak jelasin sekalian prospeknya ya. Prospek kerjanya itu setahu aku nanti ada jadi praktisi pengelolaan usaha rekreasi. Kemudian ada juga wirausaha nih, wirausaha tentang olahraga. Nah, yang terakhir juga ada peneliti dan pengembang tentang usaha rekreasi. Jadi mungkin lebih ke wisata-wisata gitu juga ya. Nanti di pengelolaan wilayah ini biar jadi wisata olahraga itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman kalau udah pernah dengar juga EduSport itu seperti apa. Ya mungkin itu juga salah satu dari prodi pengelolaan usaha rekreasi itu untuk prospek mereka ya. Itu sih. Tapi menarik juga sih. Aku menarik yang apa itu jurusan yang pertama tadi Mbak, yang PTI. Itu menurutku juga sangat berpengaruh dan juga bermanfaat juga untuk orang-orang yang ingin melakukan pengobatan tapi kayak sulit gitu. Ini juga ada prodi baru tentang pengobatan tradisional ya tadi Mbak. Nah itu sedikit menarik sih aku untuk mengulik informasinya ke depannya. Tapi itu peresmian dua prodi itu udah diresmikan atau besok itu kapan Mbak? Oke, untuk dua prodi itu ya, dua prodi itu tuh udah resmi. Soalnya udah ada di PMB ya, udah ada di PMB dan udah ada seleksinya. Oh ya, untuk informasi ya, untuk diploma itu hanya ada satu jalur ya, SM itu nggak ada SNM, nggak ada SBM. Dan ini perbedaan dari sarjana sama diploma ya, diploma 4 kelihatan jelas itu. Kalau diploma itu nanti lebih ke banyakin prakteknya, nggak seperti yang S1 kayak gitu sih. Ini sebenarnya emang menarik banget karena PTI ini ya, pengobatan tradisional Indonesia, melihat warga Indonesia yang masih banyak juga yang menggunakan pengobatan tradisional ya. Nah, itu mungkin nanti prospek kerjanya juga akan bagus ke depan. Terus Mbak, aku mau nanya nih, kan tadi prodi baru juga tuh, itu buat yang PTI sama yang rekreasi tadi itu gelarnya tuh apa ya nanti kalau udah lulus? Untuk gelarnya aku malah belum tahu nih, tapi ada gelar sendiri sih untuk D4. D4 tuh ada gelarnya sendiri. Yang jelas bukan SPD, bukan apa sih, SOR ya biasanya ya. Kalau Gitu. belum tahu sih aku. Kalau UNY mah SPD banget ya. Iya benar. UNJ itu Belum tahu sih terkenal aku. kampus pendidikan, jadi biasanya Kamu- SPD. Iya benar. Terus itu tadi kan kalau yang D4 FIK itu jalur masuknya cuma ada di SM doang ya. Itu tuh emang semua D4 jalurnya cuma SM apa cuma yang di FIK doang, Mbak? Oh ya, untuk semua nih, semua berlaku ke semua fakultas, nggak cuma FIK aja. Jadi semuanya tuh yang masuknya nanti di SM untuk yang diploma. Makanya kan pembukaannya juga belum lama ini toh untuk SM-nya karena beda dengan SBM. Oh gitu, baru tahu juga sih kalau adanya SM doang itu. Tapi untuk kuota masuk di kedua jurusan itu berapa Mbak untuk kuota mahasiswa yang diterima gitu Mbak? Untuk kota mahasiswa itu ada semua yang
tadi PTI yang Wates sama Gunung Kidul itu mereka masing-masing menerima 40 mahasiswa. Kalau secara tertulis ya 40 mahasiswa. Oh, berarti Jalurnya- itu mesti juga cuma satu kelas ya berarti itu? Iya, kemungkinan besar cuma satu kelas karena ini mungkin dari baru pertama ya, baru pertama kali ada prodinya, kayak ya baru awal-awal lah. Semoga aja nanti kedepannya bisa semakin luar biasa, biar Evika juga tambah luar biasa. Iya, Karena kan terkenal kan Evika UNY itu di Indonesia. iya tambah ramai juga sih. Iya, berarti di tambah kampus. rame. Bener. Tambah rame. Paling dikit ya. Evika tuh paling dikit ya. Bener, biar tambah rame ya. Paling dikit iya. Yang lain 1000-an, kita 500-an doang. Kok murah ya? Kok murah ini? Oh iya. Yang zaman dulu tuh 500. Oh, nanti kan pas PKKMB offline di KOD itu kan nanti bisa tambah pasukan gitu loh, pas nyanyiin jel-jel itu Oh, loh, gitu. itu nanti kan bisa tambah pasukan Oh gitu. lawan. Biasanya kayak itu PKKMB itu langsung kayak adu aksi, adu nyanyi juga jel-jel gitu. Kita masih di online. Tapi percayalah, nggak mengecewakan kok masuk ke UNY. Sabar, karena kita masih di KMB. Nanti lihat aja PKKMB online juga. Anjir, gue lupa nang. Ini oke, kita lanjut ya. Dari Mbak Vida sendiri itu ada nggak sih apa mungkin ada pesan gitu buat teman-teman mungkin maba-maba yang baru masuk tahun besok atau yang udah rencana masuk FIK gitu, cara memilih prodi di FIK? Siap. Pesan ya, lebih ke pesan ke teman-teman yang mendengarkan di sini, baik yang ini buat yang belum masuk dulu ya, yang belum FIK UNY tapi pengen masuk FIK UNY. Kalau kalian hobi olahraga, kalian suka dengan olahraga, nggak usah hobi, nggak usah suka, maksudnya nggak usah berprestasi banget gitulah. Maksudnya apa ya? Ya kalian punya kemauan gitu loh. Kalian punya kemauan dalam memasyarakatkan olahraga. Ya ayo masuk di FIK UNY karena di sini kita nggak cuma belajar tentang olahraga, tapi belajar banyak hal tentang yang serba-serbinya di olahraga. Kemudian untuk teman-teman yang baru masuk nih, banggalah kalian karena masuk di FIK UNY, udah kampus klaster nomor 1, kampus pendidikan pertama, kemudian di FIK UNY ini terkenal se-Indonesia gitu. Karena kita nomor 1 nggak sih kalau yang FIK UNY itu? Ya benar-benar. Pasti nomor 1 lah. Dikasih tahu mungkin Mbak fasilitasnya. Asik. Oh iya, kita fasilitas ya. Mau fasilitas apa? Kolam renang ada, lapangan basket ada, lapangan juga ada, sepak bola ada, gor ada, semua ada. Nanti lama-lama kayak ini aku jualan nih. Ada Tom juga ya? Spesialnya di FIK tuh ada Tom juga ya? Iya, Tom, sama yang aku tahu itu apa tuh? Fitness center itu juga bagus sih. Oh iya, ada ini juga kan, ruang adaptif juga kan? Aku iya benar-benar. Keren banget itu. Ya ruang nyesel yang mana nggak nyesel. Ruang adaptif, wah ini kelihatan belum lama di kampus ini. Aduh. Aku anak Wates saja tahu loh ini. Hayo. Sekarang juga ada asrama juga toh? Asrama itu buat teman-teman yang di Wates apa yang di? Ya, yang di pusat. Iya benar. Yang di pusat tuh ada asrama buat mahasiswa yang mau tinggal di asrama gitu juga ada. Asrama putri sama asrama yang cowok. Iya, itu fasilitasnya banyak banget ya di FIK UNY. Sama yang tadi disebutin sama Mbak Vida juga ada stadionnya juga mantap ya. Pemain bola yang latihan itu ya, kalau ke UNY pasti nanti nyobain stadionnya lah ya.
Bisa Waduh. ketemu pemain bola ini Kalau ke UNJ pasti nanti nyobain stadionnya apa Timnas. tuh? Nasional Iya. ya? Evan Dimas. Biasanya Aduh, widih. siap. Ini pengalaman pemburu foto timnas ya ini dulu ya. Oh enggak, aku Tapi nggak cuma itu sih. lihat aja. Kadang juga ada kompetisi atau turnamen di GOR itu yang volley terus sama basket. Oh iya ya. Kayak Futsal juga itu itu kan, pro liga di sana juga ya. iya benar. Iya benar-benar. Pro Liga, terus futsal Liga Indonesia juga di situ ya. Kalau aku dulu kagetnya ini sih pas lagi matkul atletik, terus di tengah lapangannya itu pemain Persija lagi pada latihan. Kan enak banget ya mandangnya. Nggak nyesel pokoknya. Gila. Iya. Banyak prestasi juga kan di UNY itu. Soalnya kan terus didukung semua. difasilitasi lah ya. Terus dari Mbak Vida sendiri ada pesan-kesan lagi nggak? Kalau tadi kan buat teman-teman nih yang mau masuk FIK UNY, kalau sekarang mungkin bisa dong buat podcast Hima PGSD Penjas. Oke, pesan buat podcastnya seru sekali sama teman-teman di sini. Ya semoga kedepannya nanti bisa lebih baik, lebih meluas lagi. Terus jangan berhenti ini kan baru episode 2, bisa nanti berkepanjangan episodenya, mungkin episode 1000 gitu, dan bisa turun-temurun gitu ya. Itu nanti mungkin tahun 2040 nanti itu. Aduh, udah jadi guru ya kita ya 2040. Udah sepuh. Amin. Nggak apa, nanti kan kalian tercatat sebagai perintis tuh. Oh sih. Bener. Kan keren nanti. Perintis di Hima PGSD Penjas tahun 2021 ya? 21. Nah, itu. Udah pesannya jangan berhenti berkarya. Pokoknya semangat terus buat kalian. Semoga semakin luar biasa. Oke. Itu dia pesan dan kesan dari Mbak Vida buat teman-teman, terus juga buat buat podcast Hima PGSD Penjas. Nah, itu kan tadi udah ada info sama cerita yang dibagikan kali ini. Nah, buat kalian juga yang mau tahu lebih banyak updatean seputar kampus, terus juga seputar podcast ini, khususnya FIK UNY, bisa langsung aja follow Instagram Hima PGSD Penjas FIK UNY, atau juga bisa dengerin podcast Hima PGSD Penjas di Spotify. Nah, jangan lupa buat follow podcast Hima PGSD Penjas biar nggak ketinggalan cerita dan info menarik dari kita. Jika dari kita ada salah kata, mohon maaf, ambil positifnya, buang negatifnya. Saya Jalu aja dan Dan terima kasih buat Mbak Vida udah mau mampir di podcast Hima PGSD Penjas ya. Teman-teman. Terima kasih Mbak Vida dan terima kasih semuanya. Iya, sama-sama.